Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arya Mukti di proses pembelajaran gerak. Pada kali ini pertemuan kedua, Bapak akan menjelaskan mengenai proses perkembangan gerak. Bagaimana sih cara kita melihat kemajuan pembelajaran atau cara pengukuran agar proses perkembangan tersebut dapat terlihat? Apa yang harus disimpulkan jika pertambahan keterampilan pada suatu pembelajaran dapat terlihat nyata? Nah, persoalan yang mungkin akan dihadapi yaitu bagaimana jika perilaku yang dikuasai itu hilang lagi pada masa berikutnya atau masa-masa lupa seperti itu. Nah, pada proses perkembangan gerak, ketika hal tersebut dapat diukur atau dapat dipetakan, dapat dibentuk grafiknya, maka akan terlihat proses perkembangan tersebut. Oke. Pada poin perkembangan belajarnya, untuk melihat perkembangan belajarnya harus diukur dalam jangka waktu tertentu, mungkin 1 bulan atau 1 hari, mungkin mulai dari per hari, mulai terus masuk ke minggu masuk ke bulan, dan akhirnya diakumulasi mungkin dalam 1 tahun atau 1 semester seperti itu. Kemudian dipetakan dalam bentuk grafik atau dalam bentuk angka, maka akan terlihat perkembangan atau adanya perkembangan atau tidaknya, stuck atau tidaknya itu dapat terlihat ketika kita merealisasikan dalam bentuk grafik seperti itu. Selanjutnya untuk perkembangan lambat atau dikatakan plateau itu terjadi pada saat siswa melakukan proses pembelajaran atau melakukan proses latihan. Nah, selanjutnya ada pola-pola yang dikatakan pola plateau, yaitu perkembangannya menurun atau standar seperti itu, lempeng gitu aja, tidak ada perkembangan yang signifikan seperti waktu di awal. Nah, itu terjadi karena ada perubahan pada sistem saraf pusat atau dari perintah dari stimulus ke efektornya seperti itu, dan pada sistem fisiologisnya terdapat perubahan karena pola latihan atau pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya ada di perkembangan keterampilannya atau kita lebih condong ke bagian motoriknya. Untuk melihat kondisi perkembangan dari siswa seperti yang saya jelaskan di awal slide awal tadi mengenai grafik atau pengukuran, maka akan terlihat perkembangan pesat itu terjadi pada awal karena titik 0 hingga titik yang diinginkan atau yang dicapai oleh siswa akan sangat terlihat perbedaan dari proses pembelajaran atau perkembangan dari motorik pada saat latihan itu tadi. Selanjutnya ada penurunan grafik saat di tengah. Nah, ini yang saya katakan gejala-gejala yang terjadi pada saat proses latihan sudah berjalan. Nah, ini yang dikatakan sebagai perlambatan pembelajaran atau perkembangan yang dikatakan plateau tadi. Namun ketika plateau tersebut sudah menghilang atau berkurang, maka grafik akan kembali naik setelah adaptasi yang dilakukan di sistem saraf pusat dan sistem fisiologis itu tadi. Nah, penyebab plateau itu tadi memang yang saya sebutkan proses penyesuaian dengan pola latihan yang baru dan bertambah, sehingga ketika ada pressure atau stimulus yang dirasakan oleh siswa atau siapapun, maka adaptasi tersebut menyebabkan perlambatan pada saat proses latihan atau proses belajar gerak itu tadi. Namun setelah adaptasi tersebut dapat diakomodir atau dapat diterima oleh siswa, maka terjadi kenaikan kembali yang dapat terlihat seperti itu. Oke, ya itu saja untuk materi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.